Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Marviana Nursanti dari UPTD SDN Negeri 1 Sidoarjo. Saya Khairul Anam dari SDN 1 Pogung Raharjo. Dan saya Seneng dari SDN 2 Sindang Anom. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Senang. Selamat siang Bu Ana. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Senang, hari ini kan kita akan melakukan coaching ya. Iya. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak. Ya, Nah, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Nah, coach, saya akan mengamati coach dan coachee-nya ya Pak ya, karena saya sebagai pengamatnya. Nah, di sini apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah mungkin pertanyaannya sudah berbobot, dan juga tanggapan coachee terhadap pertanyaan yang diajukan oleh coach ya Pak ya. Iya, iya. Begitu. Kemudian Pak, nanti jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan ya Pak ya, kemudian proses kreatif dan mengoptimalkan potensi, gitu ya Pak ya. Nah, di sini saya akan bertanya, yang pertama itu tentang kompetensi Pak. Nah, ini kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu pada coaching hari ini apa Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang jelas terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Mbak. Kemudian pertanyaan yang terbuka, dan mungkin yang ketiganya adalah terkait dengan meningkatkan bagaimana coachee itu menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi, gitu Mbak. Gitu Pak ya. Nah, kemudian Pak, kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Oke, saya ingin Bu Ana nanti mengobservasi ketika saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin lebih spesifik ke situ. Baik. Kemudian yang bagaimana nih yang diinginkan, indikator yang seperti apa yang diinginkan Pak Senang pada coaching hari ini Pak? Indikator keberhasilan coaching pada hari ini adalah bagaimana coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik ya Pak ya. Nah, mungkin cukup ini dulu ya Pak observasi untuk yang ini. Nanti silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Nah, untuk waktunya dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Ana. Selamat siang Pak Anam. Selamat siang Pak Seneng. Ada apa ini kok tiba-tiba minta bertemu di suasana hari ini? Ada apa ini kok Pak Anam meminta saya untuk bertemu dengan Pak Anam ini? Gini Pak Seneng, saya beberapa hari ini merasa galau lah ya. Galau terhadap diri saya, dan kayaknya ini perlu bantuan, ada temen cari solusi lah, ngobrol dan sebagainya. Dan saya pandang kayaknya Pak Seneng ini yang bisa menjadi salah satu solusi lah setelah ngobrol nanti ini. Galaunya kenapa ini? Galaunya ini sebenarnya banyak sih Pak galaunya. Di rumah tangga iya, relasi teman kerja iya, terutama di sekolahan Pak. Kalau di sekolahan nih, kira-kira Pak Anam akan bahas apa nih yang kita sampaikan? Apakah terkait dengan teman kerja, terkait dengan suasana sekolah, atau yang mana nih fokusnya yang akan kita bicarakan pada hari ini? Kalau hari ini saya pengen fokus Pak terkait dengan pembelajaran di sekolah Pak. Oke. Anak-anak. Ada apa nih dengan pembelajaran yang di sekolah sekarang dengan Pak Anam ini? Ada apa ini? Jadi gini Pak Senang, saya ini ya sudah cukup lama sih saya pendam perasaan saya ini. Saya tuh ketika masuk di ruangan itu saya merasa apa ya, seolah-olah saya kok kurang dihargai anak. Begitu. Iya, anak itu ribut ketika saya masuk. Nah, di sisi lain saya kan nggak bisa seperti guru-guru waktu saya kecil dulu, bisa bentak-bentak, bisa nyubit dan seterusnya. Jadi ketika masuk anak itu ribut, seolah-olah anak tidak memperhatikan Pak.
Nah seperti itu yang saya galau, artinya saya merasa tidak dihargai lah seorang guru sekarang ini. Jadi menurut Pak Anam anak-anak itu tidak menghargai jenengan ketika jenengan di Betul, dalam kelas. Terus kok bisa sampai mengatakan itu tidak dihargai, dari mana Pak Anam? Ya terutama ketika saya masuk memberi salam, menyampaikan materi, ya banyak anak-anak itu yang lari ke sana, lari ke sini, bahkan ya kadang-kadang bertengkar dengan temennya gitu Pak. Jadi gimana gitu ya, saya merasa sebagai guru gitu kok nggak diajeni gitu loh Pak. Oke, tapi kira-kira ada nggak pengalaman Pak Anam yang pernah Pak Anam lakukan terkait dengan mengkondisikan anak seperti itu Pak? Mungkin dulu pernah Pak Anam lakukan? Saya baru-baru ini Pak, pada saat Maulud Nabi, itu kan saya selaku guru PAI mengadakan acara mauludan Pak. Anak-anak saya kumpulkan untuk memperingati Maulud Nabi. Itu dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi ada beberapa rombel lah. Bahkan anaknya jumlahnya mungkin ya hampir nyampe 200 Pak. Ya. Saya kumpulkan jadi satu. Nah itu saya sendiri sebagai sebagai penceramahnya lah, yang isi tausiah kepada anak-anak. Nah ada kejadian yang aneh menurut saya Pak pada saat itu Pak. Apa itu Pak Anam? Jadi anak-anak itu ketika ketika mengikuti acara itu kelihatannya serius Pak. Serius. Jadi konsentrasi dalam mengikuti acara itu gitu loh. Nggak seperti biasanya gitu loh. Padahal biasanya saya satu ruangan itu kan hanya cuma berapa anak toh, 25 anak toh. Itu ributnya minta ampun. Pada saat itu kok kelihatannya serius gitu loh. Nah itu pengalaman yang baru-baru ini Pak. Oke, dari pengamatan Pak Anam, apa yang membuat anak-anak itu bisa serius memperhatikan Pak Anam di acara itu Pak? Jadi apa gini Pak ya, karena pada saat itu memang karena Maulid Nabi, jadi saya itu menampilkan video Pak. Saya siapkan proyektor, ya saya ajak nonton bersama video tentang Maulid Nabi gitu loh. Jadi anak-anak itu tertarik, bahkan sekian puluh ratus anak itu merasa merasa nyaman dan gak ribut itu. Anehnya itu. Jadi bahkan di terakhir sesi itu kan saya kasih kuis nih. Saya tanya tentang kelahiran Nabi Muhammad atau beberapa pertanyaan lah yang terkait itu materi Pak ya. Hampir rata-rata anak itu bisa bisa menjawab Pak, bisa menyampaikan bahkan menjelaskan gitu loh Pak. Itu pengalaman yang baru ini gitu loh. Baru ini ya Pak ya. Jadi dari pembicaraan kita nih, apa nih yang Pak Anam peroleh nih dari yang baru kita obrolkan ini, kira-kira yang Pak Anam peroleh apa ini kira-kira? Apa mungkin ini Pak ya, pembelajaran yang saya lakukan itu kayaknya ini perlu modifikasi lah Pak. Selama ini kan mungkin saya hanya textbook, terus anak-anak mungkin ya melihat gambar yang ada di buku gitu ya. Apa mungkin sewaktu-waktu anak itu saya membuat media pembelajaran berupa video, lalu ditonton. Apalagi PAI kan banyak ceritanya Pak, kisah-kisah Nabi, kisah sahabat dan yang lainnya. Kayaknya mungkin itu Pak yang harus saya persiapkan pembelajaran ke depannya Pak. Jadi Pak Anam akan mempersiapkan terkait dengan penayangan video dan sebagainya. Kira-kira yang paling bisa Pak Anam lakukan dalam waktu-waktu dekat ini yang mana itu Pak? Kegiatan yang mana Pak? Kalau sederhana sih Pak, kalau untuk pembelajaran dengan nonton video kan sekarang banyak sarananya Pak ya. Mungkin saya ambil di media YouTube, mungkin edit sedikit, itu sudah kayaknya sudah cukup menarik. Mungkin itu bisa kita laksanakan, saya laksanakan Pak. Jadi mungkin dari beberapa rencana Pak Anam, itu yang akan segera Pak Anam lakukan. Betul Pak, kayaknya. Terus, itu kira-kira nih dari angan-angan Pak Anam, kapan tuh Pak bisa dilakukan Pak? Kayaknya ini kan hari Senin besok kan sudah ulangan Pak, semester ya. Betul. Jadi kayaknya setelah ulangan nanti, pembelajaran baru semester 2 nanti, kayaknya itu akan saya terapkan Pak. Ya. Terus dalam penerapan itu perlu ada bantuan nggak Pak kira-kira dari pihak lain gitu Pak? Kayaknya yang pertama ya operator sekolah Pak. Karena terutama masalah IT, penggunaan media itu kan di tempat kami kan masih terbatas nih Pak. Belum setiap kelas ada proyektornya. Jadi mungkin saya koordinasi dengan beliau,
Pertama untuk memfasilitasi proyektor itu, keduanya ya untuk membantu saya mengoneksikan proyektor dengan komputernya, dengan salonnya, karena ini bagi saya kan memang masih baru Pak. Masih jadi baru mungkin ya. itu yang akan saya libatkan operator mungkin admin lah Pak. Jadi Pak Anam punya rencana akan melakukan kegiatan perbaikan media pembelajaran ini di awal tahun ajaran baru ya Pak. Kira-kira di awal atau di kapan itu Pak? Pasnya kapan Pak? Ya kalau tahun ajaran baru, semester kedua nanti kan perkiraan di akhir Desember ya Pak ya? Ya awal Januari lah Pak. Ya. Jadi kira-kira tanggal berapa itu Pak? Pasnya tanggal berapa? Ya sekitar tanggal 26-27 Pak. Bulan Desember lah. Enggak di Januarinya Pak, karena kalau di tanggal-tanggal itu kayaknya kita masih libur ya? Iya Pak, itu Pak. Kayaknya iya, pokoknya awal masuk pembelajaran baru itu, kalau itu nanti di Januarinya berarti di awal Januari Pak. Tanggal 5 lah. Oke. Kalau gitu Pak Anam, biar ini terkontrol, nanti saya pengen ketemu lagi nih dengan Pak Anam, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan terkait dengan apa yang sudah Pak Anam lakukan. Bisa ya Pak ya? Terima kasih sekali Pak atas pencerahannya. Inilah untungnya punya teman Pak Seneng ini. Jadi hanya jumpa sekali, sebenarnya sudah ada dalam benak saya, seluruh sudah saya lakukan, tapi kan nggak ketemu Pak. Setelah bertemu dengan Pak Seneng, alhamdulillah ini ada jalan solusi ya, yang saya sendiri sudah pernah melakukan. Nah mudah-mudahan ini bisa konsisten saya lakukan. Oke Pak Anam. Ini terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Pak Anam, kita ketemu lagi nanti di awal Januari. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol. Saya pamit Pak ya. Oke, sama-sama Pak Anam. Tak tunggu. Banyak lagi. Sama-sama. Baik Pak Seneng, tadi saya sudah melihat coaching dari Pak Seneng tadi. Nah Pak, sebelum kita tutup ini nanti, saya akan menanyakan beberapa hal lagi ya Pak ya. Iya Bu Ana. Terkait coaching yang sudah Bapak lakukan. Nah yang pertama ini Pak, tadi apa saja yang Bapak lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Pada saat saya menjadi coach tadi Mbak Ana ya, saya sudah berusaha untuk melakukan semua yang terkait dengan alur tirta. Jadi saya sudah menanyakan tujuan dari coach saya, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan tindakan dan yang aksi dari si coach tadi yang terakhir terkait dengan tanggung jawab. Itu Bu Ana yang saya lakukan. Sampai dengan coach sampai coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu kan. Ya baik Pak Seneng. Nah menurut saya ini tadi ya Pak, setelah saya amati tadi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, alur tirta sudah terlihat. Nah di situ juga Bapak sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, alhamdulillah. Nah kemudian coach juga bisa menemukan solusi dari pertanyaan Bapak ya Pak ya. Kemudian Pak, selanjutnya itu kompetensi apa nih yang akan Bapak gali lagi nih berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau kompetensi yang selanjutnya yang jelas saya ingin lebih belajar lagi sehingga saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi Bu Ana. Oke. Baik Pak, semoga kedepannya nanti Pak Seneng bisa melakukan coaching lagi ya Pak ya. Mungkin cukup ya Pak observasi kita hari ini. Oke Bu Ana. Oke kita ya Pak sama-sama. Nah, terima kasih nih Bu Ana atas observasinya. Sama-sama, Pak. Kita tutup ya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Ana. Terima kasih. Selamat siang Pak Anam. Selamat siang Pak Seneng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Seneng. Alhamdulillah. Ini Pak Anam. Hari ini kan saya akan mengobservasi Pak Anam sebagai coach. Nah, sebelum observasi tersebut, saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Pak Anam. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita pakai Pak Anam. Kemudian, hari ini coach dan coachnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana coach mempertanyakan pertanyaan yang berbobot? Dan juga bagaimana coachnya merespon apa yang ditanyakan oleh coachnya. Tuh, kemudian Pak Anam jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan mengoptimalkan potensi dari coachingnya. Gitu ya Pak Anam ya. Baik Pak Anam, saya akan bertanya dulu. Kira-kira nih Pak Anam,
pada coach kali ini kompetensi apa yang akan Pak Anam kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot, Pak. Terus mampu menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka pada coaching, sehingga coaching nanti bisa mengungkapkan semua persoalan. Oke. Kompetensi mana nih Pak Anam yang secara spesifik dari 3 kompetensi yang Pak Anam kemukakan tadi yang paling ingin Pak Anam kembangkan pada saat ini? Untuk coaching hari ini, Pak, saya ingin memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach itu pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, jadi kita lebih spesifik nanti akan saya observasi terkait dengan pertanyaan berbobot Pak Anam ya. Oke. Kemudian Pak Anam, dari apa yang Pak Anam lakukan kali ini, coach kali ini, indikator yang bagaimana Pak yang Pak Anam inginkan? Indikator keberhasilannya itu bagaimana Pak? Ya, yang saya inginkan nanti setelah saya melakukan coaching, coaching itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya itu dari dirinya, Pak. Oke. Sehingga dia merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki dirinya. Oke. Terima kasih Pak Anam. Demikian dulu Pak Anam ya. Observasi kali ini, silahkan Pak Anam melakukan coaching terhadap coachnya, dan terima kasih sekali lagi. Pak Anam boleh melakukan coach kepada coach. Terima kasih Pak Seneng. Sama-sama Pak Anam. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Anam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Bu Ana, kemarin kayaknya nelpon saya berkali-kali. Iya Pak, nelpon jenengan Pak. Mohon maaf, saya tuh kemarin itu lagi ada kelas di kelas 5 padat sekali Bu. Mohon maaf sekali saya tidak bisa. Ya nggak apa-apa Pak, tapi alhamdulillah udah bisa ketemu ini sekarang sama hari ini Pak ketemu ya. Kira-kira ada apa kok? Kelihatannya serius banget ini. Iya Pak, ini saya tuh agak galau sih Pak sama anak di kelas saya. Saya kan ngajar di kelas 6 ya Pak di sekolah. Kemudian anaknya ini kok dia tuh berprestasi di bidang non akademik gitu Pak. Sampai dia itu juara di tingkat nasional, menjuarai sepak bola di klubnya. Tapi kok kenapa di yang di akademiknya itu dia kurang Pak? Malah seringnya itu jahil dengan temannya, kan dorong-dorong kursi, ngambil minjem barang tapi nggak dikembali, bukan dia sebenarnya, tapi hanya untuk disembunyikan nanti biar temennya nyariin. Jahil lah Pak caranya gitu. Jadi intinya pada hari ini kita fokus pada pembicaraan. Ada salah satu muridnya Bu Ana, sebenarnya dia berprestasi, tapi di sisi lain dia punya bukan kelemahan ya, keunikan gitu Bu ya. Keunikan anaknya kelihatan jahil gitu ya. Baik gitu, Bu Ana. Menurut Bu Ana, yang Bu Ana amati selama ini, kira-kira apa yang terjadi pada anak tersebut Bu? Kalau saya amati ya Pak, anak ini nih sepertinya kayak kurang perhatian ya Pak ya anaknya. Tapi kenapa saya juga mendapat laporan dari orang tuanya ya Pak. Orang tuanya tuh selalu beberapa kali itu WA saya, itu tuh terkait kuku anaknya, terkait rambut anaknya, seperti itu, seperti tidak ada komunikasi begitu Pak dengan anaknya. Saya beberapa kali sampai kemarin itu mau foto ijazah ya Pak ya. Saya suruh potong rambut, ini anak satu kelas itu cuma 2 anak. Dia itu ternyata nggak potong rambut sampai pas hari H foto. Ternyata saya konfirmasi ke orang tuanya tidak ada omongan dari anaknya seperti itu. Mungkin dia kurang antara anak dengan orang tua kurang komunikasi ya. Bu Ana, selama Bu Ana menjadi guru ini lama ya. Alhamdulillah. Mungkin Bu Ana punya pengalaman baik dari teman atau mungkin dari pengalaman Bu Ana sendiri menangani anak. Pernah nggak Bu Ana mengalami yang seperti itu? Ya sebenarnya sih sudah ada pengalaman, cuman kan maksudnya ini berkaitan dengan orang tuanya ini yang saya juga kurang komunikasi dengan orang tuanya. Jadi bingung juga Pak untuk apa ya, menyamakan persepsi lah Pak antara saya dengan orang tuanya tentang anak ini gitu Pak. Bu Ana kayaknya barusan ikut diklat ya, pelatihan waktu beberapa waktu yang lalu ya. Iya Pak, mungkin kalau ke anaknya mungkin saya belajar tentang segitiga restitusi itu ya Pak ya, mungkin akan coba saya terapkan Pak. Kalau kemarin itu kan saya manggil anak ya sekedar hanya menegur seperti itu kan Pak ya, tapi tanpa saya tahu menggali
apa sih sebenarnya yang terjadi dengan anak tersebut gitu. Mungkin kemarin setelah saya mengikuti pelatihan itu, mungkin akan saya coba terapkan itu Pak, segitiga restitusi itu Pak. Kelihatannya cocok gitu ya? Ya mungkin dari sisi... bisalah didalami anaknya gitu, melalui segitiga restitusi itu yang Pak. Pertama segitiga restitusi akan dicoba lah Bu ya? Pak. Kelihatannya tergambar Bu Ana. Mungkin ada lagi Bu untuk menangani seperti itu menurut Bu Ana yang... Apa ya Pak? Mungkin kalau selama ini saya baru komunikasi lewat HP ya Pak ya, apa saya langsung panggil orang tuanya saja ya Pak ya. Mungkin saya bisa mediasi dengan minta bantuan dari wakil kepala sekolah mungkin ya, untuk mempertemukan saya dengan orang tuanya mungkin. Jadi saya bisa konsultasi tentang anaknya tersebut gitu. Jadi melibatkan orang tua lah ya. Melibatkan orang tua, koordinasi. Kalau semuanya terlibat itu dalam bahasa kita semacam kolaborasi lah Bu ya. Kolaborasi antara orang tua, pihak sekolah mungkin dan guru. Seperti itulah Pak ya. Ini udah yakin Bu Ana dari? Ya, mungkin jalannya inilah Pak yang akan saya lakukan Pak ya. Oke, baik Bu Ana. Dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini, kira-kira Bu Ana sudah tergambar ya? Ya, insya Allah saya sudah. Gimana perasaannya sekarang? Ya, lega sih Pak. Dari kemarin saya udah kayaknya nelpon sampean itu pengennya cerita gitu Pak, apa yang sedang saya alami gitu. Saya dikejar-kejar dengan wali murid yang seperti itu kan ya, anaknya. Gitu ya. Nah, sebentar lagi ulangan. Jadi ya saya sudah merasa lega sih Pak. Alhamdulillah. Gitu, Pak. Baik Bu Ana. Dari apa yang Bu Ana temukan solusinya tadi, ya kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Kalau ini kan, kalau waktu dekat ini kayaknya belum ya Pak ya. Mungkin setelah ulangan lah Pak. Setelah ulangan itu kan ulangan tanggal 4, mungkin ya tanggal 11, 12 itulah Pak. Tanggal 12, tanggal 11 ya? Iya. Oke. Baik Bu Ana, mungkin nanti kita perlu ngobrol lagi lah ya. Jadi saya coba akan membantu untuk mengingatkan Bu Ana di tanggal 11 nanti sudah terlaksana atau belum, sehingga ini bisa dipastikan bahwa Bu Ana mendapatkan solusi yang terbaik lah. Pak, terima kasih Pak Anam waktunya. Alhamdulillah, kalau sudah merasa lega, saya juga ikut seneng lah. Artinya mungkin suatu saat saya juga akan minta yang sama-sama kita sebagai guru. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ana. Iya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat berjumpa nanti kita di waktu yang sudah kita sepakati Bu Ana ya. Baik. Terima Assalamualaikum kasih, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anam, tadi saya sudah melihat kucing dari Pak Anam yang lakukan. Alhamdulillah. Pak Anam, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Pak Anam. Iya Pak Senang. Yang pertama nih Pak Anam, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator yang Bapak inginkan Pak? Saya tadi ketika melakukan coaching terhadap coach saya Alhamdulillah Pak senang sudah mampu mencoba menerapkan Altirta Pak. Oke. Jadi tujuan ya, indikatornya ya, kemudian aksinya, rencana aksinya, terus saya memastikan ada tanggung jawab penuh dari si coach itu. Alhamdulillah bisa berjalan Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Anam, menurut saya nih sebagai observer dari Pak Anam, dari pengamatan saya memang proses kucing yang Pak Anam lakukan sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Pak Anam sudah melakukan proses berdasarkan alur tirta yang semuanya sudah terlihat Pak. Kemudian Pak Anam sudah berusaha menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada kucing jenengan. Kemudian Coach Juya tadi sudah sesuai dengan prinsip kucing yang biasa dilakukan. Kemudian nih Pak, setelah Pak Anam melakukan kucing yang menurut saya cukup berhasil tadi, kira-kira ada lagi nggak Pak kompetensi apa yang ingin Pak Anam tingkatkan di kemudian hari Pak? Begini Mas Seneng, saya tuh setelah mempelajari dan memahami coaching ini, saya sangat tertarik sekali Pak, dan saya akan mencoba menjadi coach profesional sehingga mampu menangani berbagai persoalan baik teman ataupun siswa. Intinya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat dengan coach profesional. Oke. Baik Pak Anam, semoga kedepannya harapan-harapan dari Pak Anam bisa terwujud. Pak Anam bisa menjadi coach yang baik. Kemudian mungkin itu Pak Anam observasi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan
Terima kasih Pak Anam. Mudah-mudahan banyak terima kasih nih, sama-sama dibantu mengamati saya. Mudah-mudahan harapan Pak Anam menjadi coach yang profesional terwujud. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak Anam ya. Selamat siang Pak Anam. Assalamualaikum. Wassalam. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Anam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Gimana Pak Anam kabarnya Pak? Alhamdulillah, demikian juga. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ana, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ana. Iya baik Pak. Saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Bu. Ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati, ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan Altirta atau belum? Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ya. Kemudian jangan lupa, ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, ya, kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi dari si coach ya Bu ya. Ya baik Pak. Terus, baik Bu Ana, saya akan bertanya dulu ya, kompetensi apa ya yang akan Bu Ana kembangkan pada coaching hari ini? Yang jelas kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Saya ingin mencoba mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, seperti itu Pak. Oke. Dari beberapa kompetensi yang Bu Ana sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik lah ya pada hari ini yang ingin Bu Ana kembangkan? Secara spesifik saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, yang bisa memancing coach ini nanti menemukan solusi. Jadi pertanyaan berbobot ya? Siap. Baik Bu Ana. Terus indikator Bu Ana, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ana dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaian ya Pak ya, yang jelas saya ingin coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terdapat pada dirinya, kemudian bisa melakukan solusi tersebut ke depannya. Menemukan solusinya lah ya. Oke. Baik Bu Ana, demikian dulu ya observasi kita kali ini. Silahkan Bu Ana melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Pak, terima kasih seperti Pak. Bu Ana ya, ya. Akan saya amati. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat siang Pak Senang. Selamat siang Bu Ana. Kita ketemu lagi. Iya, gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, cuman sedikit ada masalah nih Bu Ana. Iya, kenapa Pak kemarin nelpon terus pengen ketemu, gimana ini Pak? Yang pertama yang jelas kayaknya kok lama nggak ketemu sama Bu Ana. Terus yang kedua, saya tuh pengen ngobrol banyak dengan Bu Ana. Saya tuh ada apa ya Bu, galau apa sih ya, intinya ya ada masalah lah yang mudah-mudahan Bu Ana bisa meng-coach saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya itu Bu. Kira-kira masalahnya tentang apa nih Pak? Ya sebenarnya masalahnya ya ini sih Bu, karena kita guru ya terkait dengan anak-anak. Jadi ya anak-anak, kenakalan anak-anak, ketidaktercapaian KKM, terus kemudian ya itulah pula berkutak di masalah pembelajaran kita. Pembelajaran ya Pak ya. Ya. Nah, dari percakapan kita nanti ini apa yang Bapak ingin dapatkan Pak? Ini Bu, jadi dari beberapa permasalahan tadi itu saya pengen ini Bu, yang paling mengganjal di hati saya itu terkait dengan ketidaktercapaian KKM Bu dalam mata pelajaran matematika. Itu Bu yang membuat saya apa ya, galau lah intinya lah. Intinya berarti Pak Senang pengen dapat solusi terbaik dari permasalahan yang anak tidak mencapai KKM di pelajaran matematika ini tadi ya Pak ya. Pelajaran matematika yang saya lakukan itu kok KKM yang sudah saya patok, padahal dalam penyusunan KKM itu saya sudah mengikuti semua dari alur-alur KKM itu, ternyata kok masih juga belum tercapai gitu Bu. Terus kalau menurut Pak Senang nih idealnya seperti apa sih Pak pembelajaran matematika itu agar bisa mencapai KKM seperti itu Pak? Kalau menurut saya sih Bu ya, idealnya ya karena KKM itu saya yang menyusun, saya mengerti kondisi anak-anak saya, seharusnya KKM yang saya sudah patokan atau pasangan itu seharusnya ya
tercapai gitu Bu. Oh, begitu ya Pak Gitu. ya. Jadi karena memang guru yang menetapkan KKM, jadi bisa tercapai ya Pak ya, begitu. Baik Pak, berarti saat ini kondisi di kelas Bapak itu pada saat pembelajaran matematika seperti apa Pak? Ya, kondisinya ya sebenarnya kondusif sih Bu, kondusif, bisa berjalan dengan baik. Cuman yang menjadi permasalahan saya itu tadi Bu, endingnya, jadi hasil akhir dari pembelajaran itu KKM yang sudah saya tetapkan itu tidak tercapai. Begitu ya Pak ya. Kira-kira kenapa ya Pak ya anak-anak itu seperti itu ya Pak ya, tidak di akhir itu KKM-nya bisa tidak tercapai seperti itu. Menurut Pak Senang gimana? Nah itulah Bu, kalau saya amati sih Bu ya, kalau saya amati itu kayaknya sih apa terkait dengan cara pembelajaran saya Bu ya, cara pembelajaran saya, mungkin anak-anak bosen, terus dengan media yang saya tampilkan mungkin juga tidak kekinian atau bagaimana, mungkin apa itu ya Bu ya permasalahannya. Mungkin Pak Seneng ada pengalaman-pengalaman sebelumnya atau mengikuti pelatihan seperti itu untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini? Iya sih Bu, saya kan pegang kelas ini sudah beberapa tahun sih ya dengan materi yang sama ini. Kalau dulu itu pernah saya melakukan di materi ini itu dengan melakukan percobaan. Jadi saya mengajak anak-anak itu untuk, karena ini berkaitan dengan debit ya Bu ya, materi debit. Jadi waktu itu anak-anak itu tak ajak keluar di sumber air, terus saya ambil semacam selang, terus kita coba untuk mengukur di situ Bu. Dan alhamdulillah waktu itu KKM yang saya terapkan itu bahkan melebihi gitu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi praktek secara langsung ya Pak ya. Bu, waktu itu. Ya. Kemudian Pak, apalagi nih pengalaman Pak Seneng nih untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini? Apalagi ya Bu ya? KKM kira-kira Pak. Apa yang ingin Bapak lakukan lah selanjutnya gitu? Mungkin itu Bu, sama media mungkin Bu, media pembelajaran, walaupun kemarin saya sudah menggunakan media ya, cuman mungkin karena sekarang zaman seperti ini ya Bu, dalam artian pemanfaatan teknologi itu memang harus dioptimalkan. Mungkin terkait dengan media pembelajaran yang saya gunakan tuh harus lebih kekinian mungkin ya Bu ya. Kemudian Pak, luar biasa sekali sih Pak, mungkin rencananya Pak Seneng ini ya Pak. Mungkin di sekolah ada yang bisa membantu Pak Seneng mungkin Pak? Oh ini Bu, kalau rencana saya kan ya, ini setelah ngobrol dengan Bu Ani, saya punya rencana, saya pengen ngajak praktek anak-anak tadi Bu. Mungkin nanti saya akan mengajak penjaga sekolah, karena beliau yang paham posisi dan letak semua peralatan yang dibutuhkan gitu Bu. Begitu ya Pak ya. Kapan ini Pak kira-kira akan dilaksanakan Pak? Karena ini sudah di penghujung pembelajaran ya Bu ya, saya sebenarnya memasukkan materi untuk remedi sih Bu, untuk pengayaan. Jadi mungkin di minggu-minggu inilah Bu, saya pengen sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester, anak-anak itu benar-benar sudah mendapat pencerahan dari materi yang KKM-nya tidak tercapai ini Bu. Baik Pak. Luar biasa sekali komitmen Pak Seneng ini ya Pak ya. Nah Pak, kira-kira di sekolah itu ada nggak Pak yang bisa mengingatkan jenengan Pak untuk komitmen yang ini Pak? Untuk mengingatkan mungkin teman sejawat Bu, karena kan di sekolah kami itu ada 2 rombel ya Bu ya. Ada 2 rombel, mungkin nanti saya bisa meminta teman sejawat saya untuk mengingatkan terkait dengan rencana yang ingin saya lakukan Bu. Begitu ya Pak ya. Gimana Pak kesimpulannya obrolan kita ini tadi? Kira-kira? Terima kasih sekali nih Bu Ana. Jadi saya punya pencerahan nih, pencerahan terkait dengan permasalahan saya. Ternyata mungkin saya harus lebih memberdayakan, lebih mengoptimalkan media pembelajaran yang saya gunakan, lebih kekinian, dan yang paling penting mungkin Bu, saya akan mengajak anak-anak untuk praktek, untuk secara langsung mengukur debit itu seperti apa. Itu mungkin Bu, dan terima kasih sekali nih Bu Ana ngobrol dengan Bu Ana. Baik Pak. Nah ini tadi saya sudah menyimak ya Pak, sudah merangkum dari yang kita obrolkan tadi dengan keresahannya Pak Seneng yang tidak lulus KKM ya Pak ya. Dan Pak Seneng juga sudah mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak ya, yang akan dilakukan. Nah kemudian Pak Seneng, nah obrolan kita ini tadi gimana Pak perasaannya Pak Seneng sekarang ini? Ya, alhamdulillah nih Bu Ana, terima kasih sekali nih Bu Ana. Alhamdulillah, saya jadi lega. Mudah-mudahan pulang nanti ini saya punya
semangat lagi untuk menyelesaikan PR saya yang tadinya nggak terbayang sama sekali saya mau ngapain gitu, ternyata memang mungkin inilah enaknya ngobrol dengan teman yang lebih tahu gitu Bu. Terima kasih sekali nih Bu Ana nih. Pak, nah ini nanti saya harap kolaborasi kita nggak cukup sampai di sini ya Pak Bu, ya. ya, Bu, Nanti ya. saya bisa mendengar cerita Pak Seneng lagi Bu, siap. dengan yang lebih baik lagi ya Pak di sekolahnya. Mungkin cukup ya Pak ya. Kita akhiri dulu obrolan kita ini sampai sini. Semangat Pak Seneng. Terima kasih Bu Ana, sekali lagi terima kasih Pak. Dan terima kasih waktunya, terima kasih pencerahannya, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan. Oke, baik Pak, selamat siang. Siang Bu Ana, terima kasih. Baik Bu Ana, tadi saya sudah melihat coaching yang dilakukan Bu Ana. Bu Ana, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ana. Baik Pak. Ya. Bu Ana, apa saja yang sudah Bu Ana lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, yang saya lakukan ini tadi ya Pak ya, coaching yang sudah saya lakukan. Yang jelas saya sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta ya Pak ya. Ada dari tujuan, dari identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari situ saya juga bisa menggali informasi dari coach, kemudian coach sudah bisa memberikan solusi dari permasalahannya, begitu Pak. Baik Bu Ana, menurut saya sebagai pengamat, saya mengamati Bu Ana tadi, pada proses coaching yang dilakukan Bu Ana tadi sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan proses Altirta sudah sesuai ataupun sudah terlihat ya. Bu Ana sudah berusaha menggali informasi dari coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada si coach, sehingga coach bisa menemukan ya solusi dari permasalahannya tadi. Alhamdulillah ya. Coaching yang dilakukan ya tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Kemudian Bu, kompetensi apalagi yang ingin Bu Ana kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan Bu? Yang jelas saya ingin lebih memahami lagi Bu, Pak, tentang Tirta ini tadi ya Pak ya, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Oke. Baik Bu Ana. Ya, semoga ke depan Bu Ana bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Sering-sering melakukan Bu Ana. Ya, baik Pak. Sehingga nanti ke depannya bisa menjadi seorang coach yang profesional ya. Baik Pak. Mungkin sementara itu dulu Bu Ana ya, observasi kita hari ini. Ya Pak. Semoga bermanfaat dan harapan saya Bu Ana menjadi coach yang profesional. Semangat Bu Ana. Terima kasih sekali ya Pak Ana atas waktunya hari ini. Oke, selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.